Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Anak-anak yang soleh dan solehah, tahu nggak hari ini kita akan belajar apa? Jadi hari ini kita akan belajar tentang ketentuan sholat fardu. Apa saja? Yang pertama, pengertian sholat. Yang kedua, waktu dan jumlah rakaat sholat. Yang ketiga, ketentuan sholat fardu yang meliputi syarat sah sholat, syarat wajib sholat, rukun sholat, sunah-sunah sholat, dan hal-hal yang membatalkan sholat. Serta tidak lupa juga kita membahas tentang bacaan dan gerakan sholat. Masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian sholat. Sholat secara bahasa artinya doa, sedangkan secara istilah artinya rangkaian ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tersusun dari beberapa doa dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, serta dengan niat dan syarat-syarat tertentu. Masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu waktu dan jumlah rakaatnya. Nah, yang pertama ada sholat duhur. Sholat duhur terdiri dari 4 rakaat. Dinamakan sholat duhur karena dilakukan di tengah hari. Waktu pelaksanaannya ketika tergelincirnya matahari dan berakhirnya ketika panjang bayangan sama dengan panjang bendanya. Yang kedua ada sholat asar yang terdiri dari 4 rakaat. Dinamakan sholat asar karena mengiringi terbenamnya matahari. Waktu pelaksanaannya ketika panjang bayangan lebih daripada bendanya dan berakhir ketika tenggelamnya matahari. Yang ketiga ada sholat maghrib yang berjumlah 3 rakaat. Dinamakan sholat maghrib karena dikerjakan ketika tenggelamnya matahari. Sholat maghrib pelaksanaannya dimulai ketika tenggelamnya matahari dan berakhir hingga hilangnya mega merah. Yang keempat yaitu sholat isya yang terdiri dari 4 rakaat. Waktu pelaksanaannya dimulai ketika hilangnya mega merah dan berakhirnya sampai terbitnya fajar shodiq. Dan yang kelima adalah sholat subuh. Sholat subuh dimulai ketika terbitnya fajar shodiq dan berakhir ketika terbitnya matahari. Jadi dalam sehari kita melaksanakan 5 sholat fardu dan jika dijumlahkan menjadi 17 rakaat. Nah, hukumnya sholat adalah fardu ain. Jadi apabila tidak mengerjakan akan dosa. Pembahasan selanjutnya adalah ketentuan sholat fardu. Sholat dengan benar, sah, dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sholat yang mencontoh cara sholatnya Nabi Muhammad SAW, sebagaimana sabda beliau yang berbunyi "Sholu kama ra'aitumuni usolli", yang artinya sholatlah kamu sebagaimana kalian melihat aku mengerjakan sholat. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian ketentuan sholat meliputi yang pertama yaitu syarat sah sholat, yang kedua syarat wajib sholat, yang ketiga rukun sholat, yang keempat sunah-sunah sholat, dan yang terakhir adalah hal-hal yang membatalkan sholat. Anak-anak, ada yang tahu tidak apa itu syarat sah sholat? Jadi, syarat sah sholat adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi dan disempurnakan sebelum melaksanakan sholat. Ada berapa? Ada 5. Yang pertama yaitu suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Cara menyucikannya untuk hadas kecil yaitu dengan berwudu maupun bertayamum. Sedangkan untuk hadas besar yaitu dengan cara mandi besar. Syarat sah yang kedua yaitu suci badan, pakaian, dan tempatnya dari najis. Misalnya nih, di tempat situ terdapat kotoran cicak, maka sebelum kita melaksanakan sholat, ya harus dibersihkan terlebih dahulu tempatnya. Syarat yang ketiga yaitu menutup aurat. Untuk laki-laki, auratnya dari pusar hingga lutut, sedangkan untuk perempuan yaitu seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Syarat yang keempat yaitu sudah mengetahui masuk waktunya sholat. Nah, misal kalian sholat duhur di jam 11, maka sholatnya tidak sah. Karena apa? Jam 11 belum masuk waktunya sholat duhur. Syarat yang kelima yaitu menghadap kiblat.
Nah, untuk kita kiblatnya berada di sebelah barat, agak condong ke utara sedikit. Namun, ada dua kondisi yang memperbolehkan untuk tidak menghadap kiblat. Kondisi yang pertama yaitu ketika mengkhawatirkan, misalnya dalam keadaan perang. Kondisi yang kedua yaitu ketika perjalanan di atas kendaraan. Seseorang yang naik kendaraan tidak diwajibkan meletakkan keningnya di atas pelana misalnya, tetapi memberikan isyarat antara rukuk dan sujud lebih rendah daripada rukuk. Anak-anak, ada yang tahu tidak apa itu syarat wajib sholat? Jadi, syarat wajib sholat adalah segala sesuatu yang wajib dipenuhi sebelum mengerjakan sholat. Ada berapa? Ada 3. Yang pertama, yaitu beragama Islam. Jadi, orang yang tidak beragama Islam tidak wajib melaksanakan sholat. Yang kedua, yaitu berakal sehat. Jadi, orang gila dan orang yang sedang mabuk juga tidak wajib melaksanakan sholat. Syarat yang ketiga, yaitu balik. Untuk laki-laki yang sudah balik berusia 15 tahun dan disertai dengan mimpi basah. Sedangkan untuk perempuan yang balik yaitu berusia kurang lebih 9 tahun dan disertai dengan haid. Selanjutnya ada rukun-rukun sholat. Rukun sholat adalah hal-hal yang harus dilaksanakan pada saat sholat. Apabila tidak mengerjakan salah satu rukun maka sholatnya batal atau tidak sah. Nah, rukun sholat itu ada 13. Yang pertama yaitu niat, yang kedua berdiri bagi yang mampu. Apabila tidak mampu, maka boleh dilaksanakan dengan duduk maupun berbaring. Rukun yang ketiga yaitu takbiratul ihram. Rukun yang keempat yaitu membaca surat Al-Fatihah. Rukun yang kelima, rukuk dengan tumak ninah. Rukun yang keenam, iktidal dengan tumak ninah. Rukun yang ketujuh, sujud dengan tumak ninah. Rukun yang kedelapan, duduk di antara dua sujud dengan tumak ninah. Rukun yang kesembilan, duduk tasyahud akhir. Rukun yang ke-10, membaca tasyahud akhir. Rukun yang ke-11, membaca sholawat atas Nabi pada saat tasyahud akhir. Rukun yang ke-12, membaca salam yang pertama. Dan yang terakhir adalah tertib saat mengerjakannya. Selanjutnya ada sunnah sholat. Sunnah sholat adalah perbuatan atau bacaan yang jika dikerjakan akan menambah kesempurnaan sholat. Apabila dilakukan akan mendapatkan pahala, jika ditinggalkan tidak akan berdosa. Kemudian sunnah sholat dibagi menjadi 2, yaitu sunnah fi'liyah dan sunnah qauliyah. Sunnah fi'liyah adalah yang berupa gerakan, sedangkan sunnah qauliyah berupa bacaan. Sunnah fi'liyah yang pertama yaitu mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Sunnah yang kedua yaitu bersedekap dengan tangan kanan berada di atas tangan kiri. Sunnah yang ketiga mengangkat tangan ketika akan ruku, bangun dari ruku, dan bangun dari tasyahud. Sunnah yang keempat yaitu meletakkan tangan di atas paha ketika tasyahud. Dengan tangan kiri tetap dibiarkan terbuka, sedangkan tangan kanan mengepal dengan jari telunjuk menunjuk ke depan. Sunnah yang kelima yaitu menoleh ketika salam. Sunnah qauliyah yang pertama yaitu membaca doa iftitah setelah takbiratul ihram. Sunnah yang kedua yaitu membaca ta'awud sebelum membaca surah Al-Fatihah. Sunnah yang ketiga yaitu membaca amin setelah membaca surah Al-Fatihah. Sunnah yang keempat yaitu membaca takbir setiap pergantian gerakan. Misalnya ketika kita berpindah dari gerakan satu ke gerakan yang lainnya. Kemudian sunnah yang kelima yaitu membaca tasyahud awal. Sunnah yang keenam yaitu membaca doa dalam setiap rukun. Dan sunnah yang terakhir yaitu mengucapkan salam yang kedua. Selanjutnya adalah hal-hal yang membatalkan sholat. Yang pertama yaitu ketika tidak mengerjakan salah satu rukun sholat. Yang kedua berbicara. Yang ketiga bergerak kecuali gerakan sholat. Kemudian ada tambahan ketika setelah kunut tidak diperbolehkan amin seperti ini. Karena apa? Itu menambah gerakan sholat. Yang keempat yaitu berhadas kecil maupun berhadas besar. Yang kelima terkena najis. Yang keenam terbukanya aurat dengan sengaja. Yang ketujuh yaitu makan dan minum. Yang kedelapan niat keluar dari sholat. Yang kesembilan tidak menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Yang kesepuluh yaitu tertawa terbahak-bahak. Pembahasan selanjutnya yaitu bacaan dan gerakan sholat.
Jadi niat disesuaikan dengan sholat apa yang dikerjakan. Kemudian ketika menjadi imam maka niatnya diganti menjadi imaman. Sedangkan ketika menjadi makmum maka diganti menjadi makmuman. Dengan posisi tubuh menghadap ke arah kiblat. Kemudian untuk niat sholat fardunya seperti ini, mulai dari subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Selanjutnya yaitu takbiratul ihram. Ketika mengangkat tangan sambil mengucapkan Allahu Akbar dan di dalam hati dibersamai dengan niat mengerjakan sholat. Setelah takbiratul ihram maka dilanjutkan dengan membaca doa iftitah. Bagaimana bacaannya? Seperti di samping ini. Kemudian setelah membaca doa iftitah dilanjutkan dengan membaca surah Al-Fatihah dan surat pendek. Selanjutnya setelah membaca surat pendek yaitu ruku dengan meletakkan kedua telapak tangan pada lutut sambil ditekankan sehingga kepala dan punggung itu sejajar. Jadi jika diibaratkan itu seperti papan, apabila ditaruh gelas yang berisi air maka airnya tidak akan tumpah. Kemudian dengan mengucapkan Subhana Rabbiyal Adzim sebanyak 3 kali. Selanjutnya yaitu iktidal atau bangun dari ruku sambil mengucapkan Samiallahu liman hamidah. Kemudian membaca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Selanjutnya setelah iktidal yaitu sujud dengan meletakkan telapak tangan, dahi, lutut, dan hidung ke lantai sambil membaca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi sebanyak 3 kali. Setelah sujud yang pertama yaitu duduk di antara dua sujud sambil mengucapkan Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kemudian dilanjutkan lagi sujud yang kedua. Selanjutnya adalah tasyahud. Tasyahud ada 2. Yang pertama tasyahud awal dengan duduk iftirasi dan yang kedua tasyahud akhir dengan duduk tawaruk. Kemudian bagaimana bacaannya? Jadi bacaannya seperti ini untuk tasyahud awal dan yang ini untuk tasyahud akhir. Setelah membaca tasyahud akhir dilanjutkan dengan salam. Salam yang pertama yaitu ke sebelah kanan dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi, kemudian disusul menoleh ke sebelah kiri. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, ayo anak-anak kita bernyanyi bersama-sama ya. 1, 2, 3. Ayo kawan-kawan jangan lupa sholat 5 waktu jangan sampai telat. Subuh ke zuhur, zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghribnya ke isya. Azan berkumandang, kerjakanlah sholat agar selamat dunia dan akhirat. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pembelajaran hari ini sudah selesai. Ada kurang lebihnya, Ibu meminta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.